Hai para kaum rebahaners yang hobinya makan seblak sambil rebahan. Ketemu lagi sama channel aku di sini, channel yang kalau ngomong membagongkan dan membosankan. Oke, kita lanjut. Sesuai judul, Inhuman Kiss merupakan film Thailand bergenre drama horor yang berkisah tentang seorang perempuan yang mewarisi kutukan mengerikan. Film yang mengusung judul asli Sang Kerangsung ini rilis perdana 14 Maret 2019, disutradarai dan ditulis naskahnya oleh Sid Siri Mongkol Siri dengan skenario dikerjakan Cakiat Sakverakul. Film ini sudah tayang di bioskop Indonesia mulai 29 Agustus 2019 lalu. Film Inhuman Kiss juga melibatkan sejumlah bintang muda Thailand, Pantitra Pipiatkon dan Sapol Aswan Kukong bergabung sebagai pemeran penting. Film berdurasi 2 jam 2 menit ini tercatat meramaikan sejumlah festival film dunia seperti Paris Film Festival di Italia, Shanghai International Film Festival di Cina, Vival Force Film Festival di Polandia, serta Festival de Cina Francisco de Malaga di Spanyol. Sinopsis film Inhuman Kiss diawali dengan sejumlah anak yang tengah bermain petak umpet di dalam hutan. Kisah horor lalu menjadi sajian utama film Inhuman Kiss. Salah satu dari mereka, Noi, merasa takut dan berkali-kali mengajak Sai untuk pulang dari hutan. Namun, lantaran tak mau mendapat ejekan dari Jet, Noi memberanikan diri untuk masuk ke rumah tua. Sai, gadis pemberani dan penuh rasa penasaran, lalu membuka sebuah kotak misterius yang mengeluarkan cahaya menyilaukan. Usai beberapa tahun berlalu, saya sudah menjadi gadis cantik yang bekerja di tempat pelayanan kesehatan di desanya. Sementara Noi diceritakan meninggalkan desa untuk merantau ke kota. Sebelum kita lanjut, jangan lupa kasih dukungan untuk channel aku yang apa adanya ini biar lebih berkembang lagi. Tekan tombol subscribe, like, dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Scene dimulai dengan 4 orang anak yang bermain di tengah hutan. Salah satu anak bernama Noi ketakutan dan ingin pulang, tapi Jet mengejaknya dan Noi memberanikan diri. Sampailah mereka di sebuah rumah mengerikan. Jet mulai membual mengenai sebuah peti berisikan arwah penjaga hutan yang membuat Noi semakin ketakutan. Tapi Sai meyakinkannya dan mereka mulai bermain petak umpet. Sai dan Noi bersama. Sai memberikan kalung jimat miliknya untuk Noi dan mereka berpisah. Noi melihat peti dan mendekatinya, tapi petinya kosong. Film pun dimulai. Sai sudah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Pagi harinya dia bangun dengan bercak darah di tempat tidurnya. Setelah membersihkan diri, Noi pergi bekerja seperti biasanya di sebuah tempat pelayanan kesehatan. Di jalan dia bertemu Jet. Jet membujuknya untuk keluar bersamanya, tapi Said tetap ingin pergi ke rumah sakit. Sesampainya mereka, tidak ada siapapun di sana. Dokternya pergi ke Bangkok karena di Bangkok sedang terjadi perang dan sekarang banyak yang terluka di Bangkok. Jadi dokternya ke sana. Pasien akhirnya datang. Saya mulai mengobatinya. Seorang anak dengan luka di kakinya. Si ibu bilang kalau Kerasu mulai berkeliaran dan memangsa ayam tetangga. Sai diminta untuk menutup pintu dan jendelanya agar Kerasu tidak bisa masuk. Ting datang ke rumah Sai dengan membawa buah dari Jet untuk Sai. Ting sudah punya anak. Ting membuat Sai malu dengan bilang kalau Jet menyukai Sai. Sai bersiap untuk tidur dan menutup jendelanya. Paginya, saya terbangun dengan keadaan berantakan dan darah yang lebih banyak dari sebelumnya, juga memar di bagian dadanya. Sai melamun dan mengajak Jet pergi ke hutan dan ingin mencari tahu tentang mimpinya. Jet mulai ketakutan, mereka menemukan mayat, tapi Sai yang penasaran terus berjalan. Mereka melihat seseorang mendekati mereka. Saya mengenalinya dari kalung yang dipakainya. Orang itu ternyata si Noi. Saya begitu bahagia dan Jet terlihat jelas. Ternyata si Noi tidak datang sendirian. Dia membawa beberapa orang menyeramkan. Mereka pemburu Kerasu. Mereka mulai membual mengenai sebuah desa yang terlambat untuk bertindak dan Kerasu merajalela. Dia juga bilang kalau seorang gadis meminum bekas minum Kerasu, maka gadis itu akan berubah menjadi Kerasu. Tapi jika itu seorang pria, maka si pria itu akan tersiksa dan mati. Kerasu akan memakan isi perutnya. Bapaknya saya tidak mempercaya bualannya itu dan menunjukkannya beberapa Kerasu yang sudah ditangkapnya, membuat warga mempercayainya.
di mana dia mengizinkannya untuk tinggal dan berburu kerasu. Noi yang pindah ke Bangkok bersama keluarganya kembali ke desa sendiri karena orang tuanya tidak selamat saat Bangkok dibom. Noi juga sudah menjadi mahasiswa baru kedokteran, sedangkan Sai ingin menjadi perawat, jadi dia sering datang untuk membantu dokter di rumah sakit. Tidak lama yang lain juga datang membawakan Noi perlengkapan mandi, disusul ayahnya Sai yang meminta Jet mengantar Sai pulang, dan dia akan berbicara dengan Noi. Sai menolak diantar Jet dan pergi sendiri sedangkan dadanya terasa sakit. Ayahnya Sai menanya Noi mengenai orang-orang yang datang bersamanya. Noi sendiri tidak yakin apa mereka seorang bandit. Dia membawanya agar Noi bisa pulang dan berbohong kalau di desanya ada kerasu. Seperti biasa, saya bangun dengan darah di kasurnya juga memar di bagian dadanya. Parahnya, kali ini saya muntah darah, sedangkan warga melihat ternaknya dengan isi perut yang sudah terurai. Saya yakin itu perbuatan kerasu, sedangkan Jet malah ikut bergabung mencari kerasu. Noi memperingatinya dan bilang dia sendiri selama ikut sama pemburu kerasu tidak pernah melihat kerasu. Jet malah bilang tidak tahu apapun maka tidak akan selamatkan siapapun. Saya mengobati memarnya. Jet memanggilnya dari bawah memintanya untuk mengunci pintu dan jendelanya. Jadi sebenarnya saya kerasu, tapi saya sendiri tidak menyadarinya. Anak Ting menghilang. Dia meminta bantuan pemburu untuk mencari anaknya. Pemburu mencoba menembaki kerasu yang terbang dan anak Ting ditemukan pasukan pemburu. Noi melihat cahaya yang mengarah ke rumah Sai, lalu mengikutinya. Terkejutnya dia melihat kepala Sai terpasang di tubuhnya. Besoknya, Sai merasa sedih karena Noi pergi. Bapak ini menjelaskan kalau kerasu tidak menyakiti orang. Manusia melakukan sihir hitam dan membuatnya menjadi iblis menyeramkan. Wanita disebut kerasu, pria disebut kerahang. Dia meminta Noi mempercayai apa yang dilihatnya dan mengikuti apa yang katanya katakan. Saya sudah sadar kalau dia kerasu, mengikat erat jendelanya agar dia tidak keluar. Noi juga datang membawakan sei ayam. Saya merasa senang karena Noi kembali. Saya sangat membenci katak karena katak jelek. Tapi sekarang dia sendiri menjadi seperti katak, menakutkan dan membuatnya sadar kalau monster juga mempunyai perasaan. Setiap malam, Noi terus membawakan sei ayam agar dia bisa tenang. Sebulan berlalu, Toad juga tidak melihat kerasu apapun. Noi meneliti cara menyembuhkan Sai dan dia diberitahu sama bapak ini kalau ada tanaman yang bisa membuat kerasu tidak berubah. Noi terus mencari tanaman itu. Noi memeriksa anak perempuan yang sedang sakit bersama Sai. Seperti biasa, Jet datang membawakan Sai minum. Jet meminta Sai mengamankan pintu dan jendelanya karena malam ini akan pemburuan besar-besaran. Ingat kan yang Todd bilang kalau seorang gadis meminum gelas yang sama, maka dia akan berubah menjadi kerasu. Benar saja, gadis malang itu berubah menjadi kerasu. Orang tuanya meminta tolong sama Todd dan Todd menembakinya lalu merenggut jantungnya dan sangat puas Todd menghancurkan jantungnya. Dan si anak pun tewas. Si ibu malah menyalahkan kerasu, padahal jelas-jelas si Todd yang membunuh anaknya. Si ibu bilang kalau dia yang membawa anaknya ke rumah sakit. Si Todd mulai mencurigai si Sai. Saya mulai ketakutan kalau kebenarannya akan terungkap dan menyalahkan dirinya atas kematian anak itu. Noi menenangkannya. Saya mengajak Noi ke hutan karena saat dia merasa kesakitan dia melihat hutan dan hal aneh lainnya. Malamnya, Todd mengincar rumah Sar. Jet mencoba menjelaskan mungkin mereka salah mengira kalau saya adalah kerasu. Sedangkan Sai pergi bersama Noi ke hutan dan menemukan tanaman herbal kerasu yang dicari-cari Noi. Mereka mengumpulkan herbal dan Noi akan berusaha menanamnya. Setelah Sai memakan herbal, dia tidak berubah. Saya mengingatkan Noi kalau dia akan kesakitan, tapi Noi tidak peduli dan mereka bucin bersama. Todd juga datang ke hutan. Noi dan Sai keciduk sama si Jet. Marahlah ya kayaknya si Jet. Berkelahilah. Sedangkan Sai kabur karena Noi yang memintanya. Sai masuk ke dalam rumah dan melihat petinya menyala. Flashback saat Sai bermain petak umpet dan melihat peti kosong. Ternyata di sana ada kerasu dan mencium Sai kecil yang membuatnya berubah menjadi kerasu.
Terjadilah baku hantam antara Krasu dan pemburu. Todd yang ingin menembak Sai dihalangi Jet yang membuatnya terjungkal keluar. Todd sangat marah, angin bertiup kencang. Warga di desa panik, ternyata warga yang ikut memburu Krasu semua tewas dengan isi perut yang sudah terurai. Mereka menyalahkan Krasu. Di sini juga ada orang tua Jet yang tidak menemukan anaknya. Todd muncul bersama Jet. Ayahnya Jet menanyanya apa yang terjadi. Todd menceritakan yang intinya si Krasu ini wanita yang berbahaya. Ayahnya Sai bertanya, apa sih Todd sempat melihat wajahnya, sedangkan di rumah, Sai mulai kesakitan, sebentar lagi dia akan berubah. No yang berusaha menyelamatkan Sai ikut kesakitan karena dia sudah terkena air liur Krasu. Warga pergi dengan berbondong-bondong. Sai tidak menemukan obatnya yang ternyata sudah dipindahkan sama neneknya. Neneknya juga lupa di mana dia menaruhnya. Warga mulai menyerang rumah Sai. Gak terima lah ya kan bapaknya Sai. Neneknya membawanya ke tempat pakaian karena terburu-buru. Sai malah menjatuhkan obatnya. Di luar, ayahnya meyakinkan penduduk jika anaknya memang Krasu, mereka boleh menembaknya. Tidak lama Sai keluar, sedang beralasan kalau dia mandi. Todd meminta Jet menjelaskan apa yang dilihatnya kalau mereka melihat Sai berubah menjadi Krasu. Tapi Jet bucin ke Sai. Dia mana sanggup ngomong sejujurnya. Sai menjelaskan kalau tadi malam Ted dan rombongannya menculiknya dan mencoba memperkaosnya. Dan mayat-mayat di camp tidak ada bukti kalau dia pelakunya. Todd mencari pembelaan Jet, tapi Jet malah mengiyakan ucapan Sai. Todd semakin tersudutkan dan menawan ayahnya Sai dan menghilang. Hari-hari berlalu, Noi terus mencari cara agar bisa menanam herba Krasu, sedangkan Jet penyakitnya semakin mengerikan. Hari-hari berlalu, Noi belum juga menemukan cara menanam herba. Ditambah, tumbuhan herba hangus dibakar. Jet selalu mendapat bisikan untuk membunuh Sai dan merenggut jantungnya. Noi mengajak Sam pindah ke Bangkok agar dia tetap aman. Awalnya Sam menolak dan tidak bisa meninggalkan ayahnya. Tapi Noi meyakinkannya untuk menyelamatkan dirinya dari Todd si haus Krasu. Sai menemui Jet di rumahnya yang menderita karena penyakitnya. Jet ternyata sudah tahu dari awal kalau Sai adalah Krasu. Dia sengaja ikut pemburu untuk menyesatkan mereka. Setiap hari Jet merasa terluka melihat kedekatan Sai dan Noi. Noi membuka penutup wajahnya dan Sai memeluk temannya itu. Sai bertanya pada ayahnya jika dia tidak bersamanya lagi, apa ayahnya baik-baik saja. Ayahnya berjanji akan terus menjaganya. Noi menemui bapak itu lagi untuk berpamitan. Si bapak melanjutkan ceritanya. Jadi, awal Krasu itu adalah istri Kerahang pertama, jatuh cinta dengan manusia. Krasu itu hamil, si Kerahang mencarinya dan membunuh si manusia tadi juga merenggut jantung Krasu. Sejak saat itu, kebencian Kerahang turun-temurun hingga sekarang, dan setiap Kerahang harus menghancurkan jantung Krasu. Sai bersiap untuk kabur, tapi ayahnya malah mengajaknya nobar. Nonton bareng sama penduduk desa untuk membuktikan kalau si Sai bukan Krasu. Sai nurut aja lagi. Herbanya juga sudah habis, padahal dia harus pergi sekarang dengan Noi. Selang beberapa menit, Sai mulai kesakitan. Sebentar lagi dia mulai berubah, begitu pula dengan Noi. Jet ditemui Todd dan mempengaruhinya untuk membunuh Sai. Sai mulai berubah, kepalanya lepas di depan mata semua warga. Jet juga berubah menjadi Kerahang dan ternyata si Todd adalah Kerahang yang haus akan jantung Krasu. Ayah dan temannya berusaha menyelamatkan tubuh Sai yang terkapar, sedangkan kepalanya berhasil ditangkap Jet. Tapi Noi datang untuk meyakinkan Jet untuk tidak melukai Sai. Sampai akhirnya Jet melepaskan Sai, sedangkan Noi berusaha menyelamatkan tubuh Sai yang hampir jadi geprek di tangan warga. Tapi Jet yang pemula harus kalah dan tewas di tangan Todd yang lebih berpengalaman. Membuat orang tuanya begitu sedih. Ayahnya Sai meminta Noi untuk menjaga Sai, sedangkan tubuh Sai sudah hampir jadi geprek. Tapi Todd menghalanginya. Dan Noi mencoba melawannya, sampai si bapak muncul dan menembak jantung si Todd. Dia pun tewas. Flashback ke kehidupan si bapak, di mana di masa lalu si bapak juga memiliki istri yang juga Krasu. Setiap malam dia berusaha menyelamatkan istrinya dari pemburu Krasu dan melawan sakit bersama. Tiba saat mereka bertemu rumah di hutan dan memasukkan kepala istrinya di sebuah peti dan mengurungnya. Si bapak merasa bersalah karena melakukan itu pada istrinya dan meminta Noi pergi bersama Sai untuk menyeberangi sungai. Ternyata ayahnya Jet yang tidak terima anaknya mati pergi mengejar Sai.
Noah yang sudah sampai di pinggir sungai meminta saya untuk bertahan dan akan mengobati tubuhnya yang sekarat. Tapi saya melihat tubuhnya, merasa tidak akan bisa pulih lagi. Dia menolak pergi dan memberikan kiss terakhir untuk Noah. Headshot. Siapa yang nembak? Bapaknya si Jared. Saya pun akhirnya tewas. เรา3 คนไปพระนครกันนะ เดี๋ยวเราพาเที่ยวเอง Film pun berakhir. Jadi si saya mendapatkan kutukan kerasu dari istrinya si bapak. Si bapak yang nolongin Noah saat ia bermain petak umpet. Todd si kerahang datang ke desanya karena Noah bilang di desanya ada kerasu, tapi itu cuma akal-akalan si Noah agar dia bisa pulang. Selama ini, Todd mempengaruhi warga kalau kerasu itu makhluk yang berbahaya. Todd sendiri yang membunuh anak buahnya di camp agar warga mempercayai perkataannya. Karena Todd marah ke Jet, dia juga memberikan kutukan kerahang untuk Jet sampai akhirnya Jet dan Noah tewas. Gitu saya reviewnya. Maaf kalau pembawaanku membagongkan. Semoga kalian terhibur dan bisa mengambil setiap pelajaran dari setiap film yang kalian tonton. Makasih.